Iya, selamat datang di channelku. Kali ini aku mau review miniatur Mahindra Trans Mercedes-Benz OH1525 buatan Ferry Solo ya. Untuk spesifikasi dari miniatur ini yaitu bisa dikategorikan full spec ya, untuk di skala 1:43, meliputi full lampu interior luar dan dalam, dan untuk pintunya semuanya bisa dibuka kecuali pintu bagasi ya. Ini pintu bagasi nggak bisa dibuka. Terus untuk bagasi belakang dia juga bisa dibuka ya, untuk bagasi belakang. Dan yang pasti sudah dilengkapi dengan replika mesin. Nah, untuk bagian samping kurang lebih seperti ini, dan bagian depan kurang lebih seperti ini. Ini menggunakan bodi Adiputro JB3 HDD ya. Kurang lebih untuk penampakan luarnya seperti ini ya. Untuk velgnya seperti ini. Dan untuk material dari miniatur ini dia menggunakan akrilik dengan livery airbrush ya. Untuk penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut untuk review dari lampuannya ya. Kita hidupkan dulu untuk lampuan dari miniatur ini. Di sini ada 4 saklar, meliputi lampu interior, lampu luar, dan lampu sen. Namun untuk satu saklar ini sepertinya dummy ya, atau tidak berfungsi. Kita coba. Nah, oh ya, ini dummy yang satunya. Berarti saklar sebelah kanan ini dummy. Kita coba untuk ini saklar kedua. Oh, saklar kedua ini dia itu untuk lampu sennya. Jadi kalau misalkan sennya dihidupkan kurang lebih seperti ini. Ini pada saat sennya dihidupkan. Penampakannya seperti ini. Kita lihat lagi untuk bagasi belakangnya, kita buka. Kita lihat untuk mesinnya. Nah, untuk mesinnya kurang lebih seperti itu untuk replika. Tapi untuk mesin itu tidak bisa berputar ya. Ini hanya replika saja. Untuk bagian belakang seperti ini. Kita tutup lagi bagasinya. Oke, selanjutnya kita coba untuk lampu saklar nomor 3 nya ya. Kita matikan dulu untuk lampu sennya. Kita coba saklar nomor 3. Saklar nomor 3 ini untuk lampu bagian belakangnya. Jadi kalau misalkan lampu bagian belakangnya menyala,
kurang lebih gambarannya ini seperti ini. Ini pada saat lampu bagian belakang itu dinyalakan. Dan kita coba untuk saklar terakhirnya, yaitu saklar nomor 4 nya. Nah, untuk saklar nomor 4 kurang lebih dia menyala di bagian depan, terus interior dalam, dan yang pasti bagian belakang ini. Jadi kalau misalkan saklarnya itu dinyalakan semua, kurang lebih penampakannya seperti ini. Gimana kalau misalkan kita juga menyalakan untuk saklar dari senya? Nah, kurang lebih seperti ini kalau semua saklar itu dinyalakan. Jadi kayak disco ya, kurang stabil untuk kelistrikannya apabila dinyalakan semua. Lampu interior dalamnya jadi seperti lampu disco, berkedip terlalu cepat. Oke, kita matikan senya. Oke, jadi kita akan lihat untuk bagian dari interior dalamnya. Dari bagian depan, bagian dari interior dalamnya kurang lebih seperti ini. Bisa teman-teman lihat, sangat detail sekali ya untuk bagian dari interior dalam. Nah, di situ ada TV tengah ya, TV tengah, dan untuk TV depannya bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu TV depan. Nah, itu kurang fokus ya. Tuh TV depannya, mungkin karena efek dari kaca filmnya yang lumayan cukup gelap. Nah, itu TV depan. Jadi miniatur ini ada dua TV depan dan TV tengah. Kita lihat untuk pintu bagian depan saat dibuka. Nah, pintu depannya ini bisa dibuka. Untuk dalamnya kurang lebih seperti ini ya, untuk interior dalamnya pada saat pintu dibuka. Oke. Pintu depannya bisa dibuka. Terus kita matikan dulu ya untuk listrikannya. Oke. Nah, tadi kan kita udah buka untuk pintu depannya ya. Kita sekarang beralih ke belakang. Di belakang itu ada pintu darurat ya teman-teman. Nah, untuk pintu dari miniatur ini, untuk pintu daruratnya juga bisa dibuka. Jadi kalau misalkan dibuka, looksnya jadi seperti ini ya. Kita lihat untuk bagian dalamnya. Oke, untuk dalamnya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Seatnya dua-dua, ceritanya dia pakai seat Aldila ya. Dan untuk bagian plafonnya juga kurang lebih seperti ini ya, cukup detail untuk sekelas miniatur skala genggam. Oke. Kita berpindah ke bagian belakang. Seperti ini ya teman-teman. Cakep sekali. Kita tutup pintu daruratnya. Kita buka untuk kap mesin belakang. Nah, ini yang paling aku suka dari miniatur ini, dia juga
untuk kap mesin belakangnya dia itu bisa dibuka, tampilannya seperti ini kalau misalkan dibuka. Dan bukan hanya bisa dibuka aja sih, dia juga ada replika mesinnya. Ini untuk replika mesinnya cukup detail ya teman-teman. Namun untuk miniatur ini untuk replika mesinnya tidak bisa berputar ya teman-teman. Ini hanya sebuah replika saja. Untuk replika mesinnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mercedes-Benz OH1525. Oke, kita tutup untuk kap mesinnya. Nah, kita beralih ke bagian sampingnya lagi. Nah, ini bagian sampingnya sama seperti bagian sebelumnya yang bisa dibuka. Bagian sampingnya juga bisa dibuka teman-teman. Kita buka dari pintu belakangnya dulu ya mungkin. Nah, kita buka. Jadi untuk pintu belakangnya bisa dibuka ya teman-teman. Untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Kita nyalakan flashnya dulu ya. Mercedes-Benz OH1525 dengan bodi jet bus 3 HDD karoseri Adiputro Malang. Kita tutup. Oke, kita beralih ke bagian depan ya. Bagian depan kita coba buka lagi untuk bagian depannya. Oke, kita buka. Oke, bagian depan juga bisa dibuka ya teman-teman. Nah, untuk penampakan bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Ada 2 buah kursi ya. Untuk CB dan CD. Di situ juga ada tongkat persleneng. Nah, jadi tampilannya seperti ini kalau misalkan bagian sampingnya aku buka. Kita tutup lagi. Dan untuk bagian atasnya kurang lebih untuk detail dari AC-nya kurang lebih seperti ini. Dia pakai Denso ya, LD9i kalau nggak salah, atau LD berapa itu. Nah, untuk di bagian belakang juga ada kipas dari toilet ya. Detailnya seperti ini. Kita lihat lagi untuk fisik dari luarnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk fisik dari luarnya. Kurang lebih seperti ini. Bagian depannya di situ di atas juga ada wiper ya. Wiper yang menggantung. Jadi untuk speknya bisa dibilang full spek ya teman-teman. Kecuali pintu bagasi ini nggak bisa dibuka. Jadi untuk semua pintu itu bisa dibuka, dan untuk bagian belakang kap mesin juga bisa dibuka. Dan yang pasti sudah full lampuan. Dan untuk menambah tingkat dari kedetailan miniatur ini, dia selain full bukaan dan full lampuan, untuk bagian depan ya yang saya tunjuk ini, dia udah bisa belok-belok. Jadi kalau misalkan buat foto-foto itu cakep banget. Ini bisa belok-belok untuk bagian depannya. Kita taruh lagi coba. Oke. Ini bisa belok-belok untuk bagian roda depannya. Nah, ini keren banget sih buat foto-foto sama backcase. Apalagi kalau misalkan ditambah diorama ya.
Ini aku coba belokin, tampak seperti ini ya kalau misalkan rodanya aku belok. Wah, detail banget ini. Nah, kenapa sih aku suka untuk miniatur skala 1:43? Yaitu yang pasti dia itu banyak banget diecast yang bisa disandingin sama miniatur ini ya. Seperti diecast Auto 2000, Toyota Avanza kan 1:43, terus Grand Innova, terus Toyota Dyna itu skala 1:43. Dan yang pasti nggak makan tempat. Kurang lebih detailnya seperti ini. Cakep ya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kata. Tetap pantengin channelku untuk video-video terbaru yang bakal aku upload di channel baruku ini. Jangan lupa like and subscribe, dan bila perlu bagikan ke teman-teman kalian dan aktifkan untuk loncengnya ya. Terima kasih.